Oke, baik. Bismillah. Jadi saya pengen menambahkan ya sedikit materi terkait dengan strategi pemasaran yang saya yakin teman-teman beberapa yang mungkin sudah ahli ya untuk masalah online marketing ya. Ya, meskipun mungkin hanya sebagai buyer atau sebagai pembeli ya, atau mungkin sebagian juga sudah pernah berjualan ya, saya yakin ya di kelas ini ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita coba akan menambahkan terkait strategi menjalankan bisnis. Jadi kemarin dari BMC yang sudah dipresentasikan di channel itu kan sebagian besar berencana untuk menjalankan atau melakukan ya promosi, pemasaran, distribusi informasi itu melalui media online gitu ya. Oke, sehingga saya rasa perlu ya penting untuk kita membahas terkait dengan eh, pemasaran digital ini gitu ya atau online marketing itu ya. Oke, nah saya sedikit akan menambahkan terkait apa saja sih strateginya gitu ya supaya ya kita bisa menguasai pasar khususnya di pasar online gitu ya karena memang sekarang potensinya ada di online ini gitu ya. Oke, sebelum ke materi, ketika saya sharing-sharing ya dengan banyak pelaku usaha itu banyak yang apa namanya ya merasa gagal ya atau belum berhasil untuk melakukan pemasaran di online. Bahkan datanya ada sebuah data itu mengatakan 80% pengusaha online gagal mengatakan seperti ini ya contoh-contohnya ya. Jadi sudah lama jual online tapi belum laku-laku gitu ya. Terus wah semuanya mahal di online karena semuanya berbayar gitu ya. Kemudian ada yang pusing uangnya habis tapi nggak laku-laku. Atau ada yang sudah berbulan-bulan belajar tapi tetap saja belum paham tentang online marketing dan banyak fakta yang lain gitu ya. Sehingga kita akan ya sedikit belajar tentang materi ini dan nanti teman-teman juga bisa dieksplor lagi dengan referensi yang lain karena sekarang mungkin di media yang lain juga ada banyak gitu ya. Secara singkat kemarin di channel itu teman-teman menyampaikan ada strategi itu online dan offline gitu ya. Kalau bahasanya itu di manajemen itu above the line sama below the line itu. Kalau yang above the line ini dia menggunakan media online, offline, iklan, radio dan sebagainya gitu ya. Kalau yang below the line ini kegiatan-kegiatan yang sifatnya nanti fisik gitu ya. Nah, ini yang pilihan dan bisa dikombinasikan gitu ya antara kedua strategi ini gitu ya. Nanti akan tergantung dengan apa namanya kondisi masing-masing usaha di tempat usaha. Oke. Nah, saya dulu awal menjalankan usaha 2013, 12, 13 memasarkan produk pertama kali langsung membuat namanya online campaign gitu ya. Atau pemasaran strategi kampanye secara online. Kenapa? Karena ternyata kalau tidak di-set pemasaran online-nya itu, ya nanti kita tidak tepat sasaran gitu ya. Karena banyak sekali media yang bisa kita gunakan ketika kita nanti masuk dunia online gitu ya. Bisa dilihat ini contoh-contoh apa namanya, mana itu ya, bagian-bagian dari pemasaran digital ya, ya yang sekarang ya banyak dipakai ya, misal dengan menggunakan data analitik itu belajar tentang apa namanya, penggunaan-penggunaan teknologi ya, teknologi dan aplikasi, kemudian digital marketing sendiri ya. Ini ada video marketing, ada content marketing, kemudian ada SEO, search engine optimization, kemudian ada pemasaran yang ada sentuhan orangnya ya human touch itu nanti berarti ya ada endorse ya. Kemudian ada influencer, ada sosial media dengan storytelling dan sebagainya. Termasuk juga ya, zaman sekarang di 4.0 itu ada chatbot gitu ya, ada automation yang memungkinkan kita bisa menyediakan layanan balas pesan itu secara otomatis gitu ya. Kemudian juga di toko marketplace itu juga bisa membroadcast promosi beberapa produk itu secara otomatis. Jadi kadang kalau kita jadi pengguna di toko itu kan sering dapat pesan masuk gitu ya, yang dikirimkan oleh toko itu secara
otomatis, jadi tidak dilakukan secara manual. Nah, itu juga bagian dari penggunaan teknologi di dalam automation yang sekarang marak dipakai. Nah, ada banyak pilihan yang nanti bisa kita gunakan. Oke, kemudian kemarin ketika teman-teman memutuskan untuk membuat suatu produk, itu biasanya kita melakukan riset gitu ya. Atau ketika kita sudah punya produk, kemudian kita pengen tahu ini nanti kompetitornya atau apa namanya trennya nanti akan seperti apa produk kita gitu ya. Nah, bisa kita bandingkan. Misal kita punya produk, kita tahu kompetitornya siapa, nah kan kita bisa melakukan riset ya, riset secara online. Nah, salah satu tools yang bisa kita pakai adalah dari Google ya. Ada Google Suggest itu kalau Google Suggest kalau teman-teman ngetik ya di browser, mengetikkan nama produk ya, kemudian di spasi muncul suggestion itu ya, muncul saran di sana. Nah, itu namanya Google Suggest. Itu bisa kita gunakan untuk membuat artikel, membuat kata, membuat judul produk berdasarkan Google Suggest gitu ya. Oke. Kemudian nanti saya coba akan sedikit contohkan. Kemudian ada Google Trend. Ini mungkin sering melihat ya, kita pengen bandingkan atau kita mungkin bingung. Saya mau membuat nama tokonya itu apakah toko batik, apakah kompor batik, atau apa namanya alat batik gitu ya. Kita coba bandingkan. Atau contoh yang lain, misal kita punya produk kemudian yang lain juga ada produk kompetitor, kita pengen tahu peta persaingannya seperti apa yang sekarang di internetnya. Jadi Google akan mengolah data ini berdasarkan data yang ada di internet. Gitu ya. Atau juga nanti Google Keyword Planner karena penting sekarang ketika kita masuk online itu kata kunci ya itu menjadi hal yang penting karena kalau kita produknya bagus tapi kita tidak bisa menampilkan produk kita secara baik di internet ya melalui kata kunci yang pas ya yang dicari orang itu seperti apa kata kuncinya ya nanti kalau nggak baik kita nggak ketemu ya antara produk kita dengan yang dibutuhkan oleh konsumen sehingga memang dibutuhkan kata kunci yang tepat gitu ya. Oke, ada banyak tools ya tapi tadi yang Google tadi bisa digunakan, Google Suggest itu bisa digunakan dan yang lain. Oke, elemen pemasaran online. Nah, ini yang kemarin teman-teman di dalam BMC sudah beberapa sudah menambahkan ya di channel itu kan akan memasarkan secara online. Kemudian otomatis ketika kita akan memasarkan online, maka kita di resource ya, di resource itu butuh ya profil, butuh toko yang terpercaya. Terpercaya itu apa? Ya salah satunya bisa dilihat dari ratingnya gitu ya. Ratingnya, ulasannya, dan sebagainya. Jadi semakin baik ulasan, review, rating, ya bintang yang ada di toko kita maupun yang di Google Business gitu ya. Nanti kalau menggunakan Google Business itu akan semakin trust gitu ya, semakin trusted gitu ya. Kalau ratingnya semakin jelek berarti otomatis ya orang akan mikir dulu sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli gitu. Kemudian gambar video yang menarik. Nah, ini juga nanti eh, teman-teman juga harus dipertimbangkan, harus diperhatikan. Silakan kalian kan ada mata kuliah foto produk ya kalau nggak salah ya untuk makanan gitu ya. Ya dibuat foto videonya itu semenarik mungkin ya. Ya, karena apa? Karena ya sekarang kalau zamannya online itu yang dilihat pertama kali kan fotonya dulu sebelum lihat barangnya. Beda dengan ketika kita offline kan melihat barangnya dulu gitu ya, baru difoto mungkin ya. Tapi kalau sekarang kan kita menggunakan aplikasi food delivery dan sebagainya, yang dilihat adalah fotonya dulu. Sehingga tadi mungkin di presentasi tadi juga yang ditampilkan masih fotonya ala kadarnya gitu ya. Oke, silahkan nanti bisa dikemas lagi ya, dikemas lagi dengan teknik foto yang menggunakan HP pun nggak masalah sekarang. Yang penting tahu tekniknya, pencahayaan, kemudian nanti dikombinasi ditaruh di tempat yang menarik gitu ya. Sehingga memang ini akan menarik customer kita gitu ya. Silahkan dibuat sebaik mungkin. Kan sudah ada mata kuliahnya betul ya, Mbak Lela, Mbak Misel, ada mata kuliah foto produk kan sudah ya. Nah, nanti dipraktekkan, harus dipraktekkan di sini. Oke. Dan nanti ditampilkan silahkan di media sosialnya, gitu ya. Nanti akan saya cek ya untuk masing-masing kelompok.
Kemudian yang berikutnya adalah kata-kata yang menarik, copywriting gitu ya, bahasanya kalau sekarang. Nah, ini penting sekarang karena ya sekarang zamannya online atau digital marketing kan adalah zamannya konten ya. Jadi ya selain melihat foto dan video yang menarik itu juga kita harus bisa mengemas dalam kata-kata yang menarik gitu ya. Dan sekarang banyak tools yang bisa kita gunakan, ada ChatGPT dan sebagainya yang bisa membuat copywriting secara cepat dan menarik gitu ya. Nah, kalau perlu nanti kita juga demokan. Oke. Ini penting ya teman-teman ya, keterampilan untuk sales gitu ya, untuk selling gitu ya. Termasuk untuk membuat bagaimana kita menarik orang dengan foto dan kata-kata yang menarik. Oke, kemudian yang keempat adalah interaksi dengan konsumen. Nah, di BMC juga teman-teman kemarin ada kotak namanya customer relationship ya. Nah, di sana kita harus membuat apa namanya ya hubungan dua arah, timbal balik ya dengan konsumen ya. Pak Nova mohon izin Bapak, Ya, suaranya terputus-putus, Pak. iya. Masih terputus-putus nggak sekarang? Masih putus-putus? Atau sudah jelas? Atau ini kok sore ini kok agak kurang bagus? Di tempat yang lain jelas nggak ya? Sama Pak, terputus-putus. Oh, putus-putus ya? Ya, padahal saya udah ganti koneksi Sampai ya. ke Kalimantan Pak putusnya. Oh, kalau suara teman-teman kok jelas ya? Saya dengarnya ya. Ya, sebentar. Saya coba cek koneksi. Kalau sekarang suaranya masih jelas nggak ya? Atau masih putus-putus? Sudah jelas atau masih putus-putus? Masih putus-putus, Pak. Oh, Masih putus-putus, Pak. oke. Sebentar. Cek, sekarang memang sudah jelas belum? Sudah jelas? Cek-cek suara. Halo, halo. Sudah lebih jelas sekarang? Ya, Pak. Sudah. Lebih jelas, Pak. Oh iya. Pak. Oke. Oke, mohon maaf ya. Oke, tadi berarti poin 1, 2, 3 nanti langsung kita coba akan demokan aja ya. Kita lihat contoh aja ya. Oke. Yang keempat tadi interaksi interaksi apa namanya dengan konsumen tadi ya di customer relationship itu kita harus ya salah satunya menyediakan customer service ya, WA, kemudian layanan apa namanya ya fast response dan sebagainya itu ya. Itu yang ada di interaksi. Oke, terus yang kelima adalah testimoni. Nah, ini juga nanti teman-teman perlu mencari. Jadi ini yang nanti tugas tugas untuk minggu depan ya. Oke, tugas minggu ini kan tadi yang melengkapi sosial media dan sebagainya. Yang minggu depan nanti teman-teman mengerjakan yang poin 5 ini. Jadi beberapa poin ini ya, beberapa yang ada di 7 elemen ini ya. Foto videonya nanti diupdate, kemudian bikin kata-kata sama ya interaksi sama testimoni ini. Jadi nanti cari ulasan. Ya, silakan mencari ulasan testimoni sebanyak mungkin karena kenapa testimoni ini penting ya di dalam pemasaran online karena ya orang itu akan gampang percaya ketika memang di situ ada ulasan, ada testimoni ya. Nah, jadi sudah ada yang pernah membuktikan dan hasilnya bagus ya. Jadi baru nanti kita akan apa namanya ikut membeli gitu ya. Karena apa? Karena konsumen kan tidak melihat secara langsung produk toko kita. Jadi mereka akan melihat secara psikologi akan melihat apa sih tanggapan orang gitu ya terkait produk usaha kita sehingga ya ini menjadi hal yang penting di testimoni. Nanti silakan dicari sebanyak-banyaknya. Minimal cari seminggu cari 5 ya, 5 testimoni bisa ya. Ya, cari 5 testimoni untuk produknya. Silakan nanti dari buyer-buyer yang jadi buyer-buyer awal ini silakan nanti bisa diminta tanggapannya.
Jadi baik itu untuk masukan produk ya, masukan terkait pelayanan kita. Duh, saya kekelimar terus ya. Oke. Ya lanjut ya. Maaf ini sinyalnya kurang bagus ini. Oke, yang lanjut ya, Mas Novi jelas nggak ya? Suara saya udah jelas belum? Jelas Bapak, sudah Oke. jelas. Ya, tadi testimoni itu ya. Kemudian yang keenam pengemasan ekspedisi. Nah ini juga sekarang menjadi hal yang penting dalam hal packaging. Makanya kemarin teman-teman saya minta untuk minggu kemarin sampai minggu ini untuk memutuskan menggunakan packagingnya apa yang kira-kira itu aman, dan ketika kita online maka berarti kemasan kita kan harus siap ya, harus siap dan aman untuk dikirim melalui ekspedisi gitu ya. Nah, termasuk untuk makanan. Jadi gimana yang rapat kemudian bisa bertahan beberapa hari. Nah, itu juga nanti penting gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah masalah metode pembayaran. Nah, ini sekarang banyak teknologi-teknologi yang bisa kita gunakan untuk pembayaran, dan di online otomatis ya kita harus menyediakan platform pembayaran yang memang sekarang banyak dipakai gitu ya. Sehingga memudahkan bagi si customer untuk memilih. Saya belum share screen lagi ya. Belum Pak. Ya, tadi ada telepon masuk, jadi sinyalnya terus hilang setelah telepon. Oke. Kalau tentang AIDA ini saya yakin sudah tahu ya teman-teman ya, prinsip AIDA ya. Jadi ini digunakan prinsip dasar pemasaran, dan ini juga dipakai untuk di pemasaran online gitu ya. Jadi apa namanya? Bagaimana kita yang pertama itu awareness ya, mendatangkan konsumen, membuat orang itu ya sadar ya, Pak, tahu tentang produk kita. Jadi mendatangkan konsumen dengan kata-kata tadi, copywriting, foto, video, dan ya konten-konten yang memang menarik ya, sehingga orang mau jadi tahu gitu ya. Kemudian nanti ada interestnya itu melakukan interaksi ya, membuat orang tertarik ya untuk melakukan pembelian. Ya, dengan program-program promosi dan sebagainya yang kemarin sudah disampaikan. Kemudian desainer itu akhirnya nanti memutuskan untuk membeli gitu ya. Ya kita melayani informasi, melayani tanya jawab. Kalau ada misal konsumen yang tanya itu ya dijawab secepat mungkin gitu ya. Kemudian kita mengirim barang secepat mungkin, itu bagian dari upaya untuk ya konsumen itu desire untuk closing gitu ya, deal itu ya, untuk memutuskan membeli. Kalau kita menjawab informasinya saja lama, itu ya kemungkinannya kita ditinggal sama konsumen itu ya. Jadi memang harus cepat gitu ya dalam melayani. Kemudian juga menjalin interaksi. Jadi sampai action itu nanti sampai deal itu ya, berarti ya dari orang tahu kemudian tertarik, pengen tahu harganya, udah mulai tahu harganya, kemudian memutuskan untuk membeli lagi. Nah, itu nanti berarti sudah berhasil pemasaran digital kita. Nah, kemudian, nah ini contoh kalau branding teman-teman sudah paham kenapa perlunya di zaman online, dan teman-teman nanti masuk online perlu branding, ya karena seperti ini ya. Oke, kemudian untuk contoh kemasannya ya, ini beberapa produk makanan yang sudah dikemas ya, dan memang siap untuk deliver secara online menggunakan ekspedisi itu ya. Ada bakmi ini contohnya, ini saya tergabung dalam pengusaha yang sudah ber-SNI begitu ya teman-teman ya. Nah ini contoh-contoh produk makanan yang sudah ber-SNI. Nah ini kemasannya menarik gitu ya. Dan ini sudah ber-SNI, artinya sudah secara kualitas mutu dia bagus. Kemudian dia juga berusaha supaya kemasannya ini juga menarik ya, karena produknya selain tadi produknya bagus juga kemasannya kan harus menarik gitu ya. Oke. Nah, ini contoh-contohnya nanti bisa memberikan gambaran ya, inspirasi teman-teman untuk membuat kemasan. Meskipun kalau sekarang masih semaksimal mungkin seperti apa ya, nggak masalah di plastik dengan yang apa boleh. Tapi nanti bisa dipertimbangkan untuk ya next apa namanya ke depan akan membuat kemasan yang lebih baik gitu ya, yang lebih aman. Intinya kan di safety tadi ya, menarik dan juga safety itu ya. Tempe juga ini ya, keripik tempe dikemas. Kemudian makanan-makanan olahan.
Nah, ini contoh-contoh ya kemasan yang tempenya aja udah dikemas ya, lebih menarik. Oke. Jadi penting untuk masalah packaging. Kemudian tadi terkait dengan foto, ini foto di tempat saya ada studio foto kecil juga ya. Itu contoh-contoh apa namanya cara menyajikan fotonya. Nah, ini teman-teman mempelajari di mata kuliah foto produk kan, foto produk kuliner kan juga ada. Nah, di foto sebaik mungkin apa namanya produknya gitu ya, dijejer, kemudian ditaruh misalnya ditaruh di kulkas atau ketika dikonsumsi gitu ya, ada orangnya itu juga akan menarik juga nanti untuk apa namanya dipromosikan gitu ya. Oke. Bisa dipahami ya nanti ya, bisa dipraktekkan ya, dicoba ya teman-teman ya. Oke. Siap, Bapak. Ya. Ini bisa foto produknya dengan orang, bisa nanti dibuat teman-teman memposisikan diri sebagai konsumen ini kira-kira yang menarik seperti apa ya cara menyajikannya. Nah, ini contoh-contoh nanti bisa memberikan gambaran. Dan yang lain-lain. Kalau contoh kalau ini contoh Instagram saja ya, nanti bisa dikemas di Instagram itu dibuat ya konsep storyboard yang atau board ya, board Instagram yang lebih menarik gitu ya. Oke. Kalau kiat suksesnya nanti saya cepatkan aja ya teman-teman ya. Oke, nanti slide-nya saya upload di Drive, nanti saya kirim ya. Oke, ini ini saya cepatkan aja ya. Jadi kiat sukses berjualan ini ya seperti ini contohnya ya. Jadi ada beberapa nanti yang penting dijalankan dulu aja menurut saya. Jadi teman-teman nanti silahkan membuat tips atau kiatnya sendiri gitu ya. Ini hanya jadi gambaran saja. Jadi kalau prinsipnya kalau di online itu ya membuat produk konten itu apa namanya kalau saya dulu sebanyak mungkin, kalau zamannya sekarang seefisien mungkin, jadi membuat konten nggak banyak tapi gimana caranya bisa tepat sasaran, bisa efektif gitu ya. Nah, nanti dipertimbangkan kira-kira akan seperti apa programnya. Oke, ini platformnya ada bagus-bagus tapi ternyata kemarin masih ditutup. Oke, ini akan saya sampaikan untuk minggu depan. Jadi minggu depan kita akan mencoba mengulik masalah brand dan HKI merek gitu ya. Ya, jadi untuk yang hari ini mungkin tadi sedikit yang gambaran saja beberapa yang elemen tadi yang penting. Jadi elemen-elemen pemasaran yang nanti bisa uh, dicoba dikerjakan nanti. Ini insya Allah kita bahas untuk minggu depan. Jadi PR-nya adalah ya tadi memfikskan mereknya, nanti kemudian kita daftarkan mereknya, baru nanti kita bisa membranding usaha kita. Gitu. Oke. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Iya, yuk. Bawa yuk. Bawa yuk. Bawa. Ini yang nanti dikerjakan, ada yang mau ditanyakan terkait materi ataupun ya tugas-tugas yang harus dikerjakan nanti. Ayam mau game.